Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Suara Setara Podcast. Yeay! Halo Sobat Setara semua, bagaimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan aku Anik, dan di sini udah ada tamu spesial nih, yaitu ada Cak Sukron. Halo Cak. Halo Kak Anik dan Sobat Setara semuanya. Sehat-sehat di rumah semua ya? Ya pastinya Sobat Setara sehat-sehat ya. Oke, sebelumnya boleh nih Cak perkenalan dulu kepada Sobat Setara nih, biar Sobat Setara tahu tentang Kak Sukron. Oh iya Kak Anik. Perkenalkan, nama saya Sukron Mahmudi dan biasa dipanggil dengan Cak Sukron. Asal saya Madura, Jawa Timur, dan mungkin dari sobat-sobat Setara itu berasal dari daerah saya dan ingin mengunjungi saya ataupun bertemu dengan saya, itu bisa langsung kontak Mimin Setara aja ya sobat-sobat Setara. Mungkin itu aja untuk perkenalan singkat terlebih dahulu ya Kak Anik. Iya Kak, baik. Jangan lupa ya untuk kalian yang kepo tentang Cak Sukron bisa nih hubungi Mimin. Kalian penasaran gak sih apa yang ingin aku dan Cak Sukron itu bahas dalam podcast hari ini? Penasaran seperti apa? Simak dan dengar dengan baik setelah jeda berikut ini ya. Oke Sobat Setara, hari ini aku dan Cak Sukron akan membahas mengenai Hari Remaja Internasional dan Budaya Patriarki nih. Mungkin dari Sobat Setara udah tahu ya mengenai Hari Remaja Internasional dan Budaya Patriarki. Bisa komen langsung di bawah ya. Oke, sebelumnya aku pengen tanya dulu nih kepada Cak Sukron. Menurut Cak Sukron nih, apa sih Hari Remaja Internasional itu, Cak? Mungkin bisa dijawab, Cak Sukron? Oh ya, Kak Anik, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin saya akan awali dengan beberapa penggal cerita dulu ya Kak Anik. Gak apa-apa Kak Anik? Enggak apa-apa, Kak. Terima Silakan. kasih. Nah, untuk beberapa hari yang lalu saya merasakan adanya ketertarikan untuk mengulik lebih dalam lagi terkait perayaan Hari Remaja Internasional. Saya pernah berpikiran, kenapa remaja itu harus dirayakan secara internasional? Ada apa gerangan? Begitulah. Nah, setelah itu, baru saya membaca beberapa artikel yang sudah dikutip resmi oleh beberapa laman Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di dalam artikel itu menerangkan bahwa Hari Remaja Internasional itu bermula dari rekomendasi hasil World Conference of Ministers Responsible for Youth. Nah, dari itu barulah diambil oleh Majelis Umum PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menetapkan bahwa tanggal 12 Agustus sebagai Hari Remaja Internasional dalam Resolusi 54/120 tahun pada 1999. Mungkin sedikit secara historis begitu kan. Iya. Nah, terus berbicara terkait perayaan Hari Remaja Internasional, kita tidak akan jauh dari pembahasan yang namanya faktor-faktor atau latar belakang yang bisa menjadikan atau perayaan Hari Remaja ini. Nah, mungkin dari beberapa pengetahuan saya itu ada dua faktor yang melatar belakangi kelahiran perayaan Hari Remaja Internasional ini. Yang pertama itu untuk hambatan-hambatan di berbagai kehidupan seperti pekerjaan, partisipasi politik, kesehatan, dan keadilan kaum muda pada saat ini. Nah, terus yang kedua itu
dengan tujuan untuk meningkatkan rasa keterhubungan sosial dan memperkuat solidaritas antar generasi, baik dari golongan muda maupun golongan tua. Nah, mungkin secara historis begitu Kak Ani. Oke, Cak Sukron, terima kasih atas jawabannya. Eh, Mungkin jawaban dari Cak Sukron itu benar ya, sahabat setara, bahwa Hari Remaja Internasional itu diperingati karena adanya beberapa hambatan di berbagai kehidupan dan tentang adanya hubungan sosial khususnya termasuk kepada remaja, begitu ya Cak Sukron. Iya Kak Ani. Oke Cak, sebelumnya aku juga mau tanya nih, apa sih itu budaya patriarki gitu? Mungkin bisa dijawab Cak Sukron? Oh iya Kak Ani. Mungkin sepengetahuan saya itu untuk patriarki sendirinya bukan merupakan budaya. Akan tetapi patriarki itu merupakan sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial, maupun penguasaan properti. Nah, dari adanya sistem sosial ini yang dikasih nama patriarki itu banyak dilakukan secara regenerasi bertahun-tahun dan diwariskan secara terus-menerus, itu bisa menjadi budaya ataupun bisa menjadi dalam kategori budaya secara definitif begitu kan. Oke Cak Sukron, Eh, bisa disimpulkan ya bahwa budaya patriarki itu kayak seperti diskriminasi, kayak dianggap salah satu pihak itu yang paling kuat gitu dan ada kaum yang lebih lemah daripada itu, begitu ya Cak Sukron? Iya benar kan. Oke Cak Sukron, lalu Cak Sukron apa ya pendapatnya tentang mengenai Hari Remaja Internasional yang dikaitkan dengan budaya patriarki itu Cak? Mungkin bisa dijawab Cak? Oh iya, mungkin perayaan Hari Remaja Internasional yang jatuh pada tanggal 12 bulan Agustus itu mempunyai latar belakang yang tidak jauh dari adanya budaya patriarki kan. Nah, yang pertama itu adanya kegelisahan kaum muda. Jadi sebelumnya kita sepakati dulu bahwa pembicaraan kita akan lebih luas di sisi perempuanannya. Kaum muda yang perempuan, begitu kan? Oke. Karena jika membahas tentang budaya patriarki itu akan lebih membahas tentang diskriminasi terhadap perempuan yang dilakukan oleh laki-laki. Nah, jadi seperti yang sudah saya terangkan awal tadi itu faktor-faktor yang menjadi lahirnya Hari Remaja Internasional itu yaitu dari berbagai bidang kehidupan seperti pekerjaan, partisipasi politik, kesehatan, dan keadilan. Nah, adanya latar belakang ataupun faktor-faktor lahirnya dari perayaan Hari Remaja Internasional itu kayak menjadi sebuah semangat ataupun kayak aurora kan nih, kayak seperti mendapatkan angin senang lah. Oh ya, apa Angin ya senang. istilahnya? Gimana kan nih? Istilahnya ya anggap saja kayak Ya seperti itulah, mungkin bisa ditulis di deskripsi ya mungkin. oh iya kan nih. Nah, jadi kayak adanya pendominasian laki-laki terhadap wanita yang dilakukan secara objektif itu adalah sebuah ketidakadilan yang harus diperingati dan harus disadari oleh kaum muda yang sekarang. Itu kan.
Oke, Cak Sukron, mengenai hal itu, Cak Sukron, mungkin di lingkungan masyarakat sekitar ini terdapat banyak fenomena itu. Mungkin bisa dicontohkan, Cak Sukron? Oh iya, terkait contoh-contoh fenomena. Nah, ini ada beberapa kejadian lah ataupun tragedi yang itu sebenarnya masuk dalam kategori patriarki, yaitu adanya keotoritasan suami terhadap istri, di mana sang suami itu bersifat otoriter terhadap istri dan agak mengengkang terhadap kebebasan si istri ini untuk berekspresi. Itu merupakan patriarki yang sudah membudidaya di lingkungan-lingkungan kita kan Oh gitu. iya. Seperti kayak apa ya, pekerjaan kayak gitu ya, Nah, Cak. iya kan. Oke, mungkin dari masyarakat aku nih Kak ada seperti kayak pernikahan dini di remaja, terus adanya seperti kegiatan Karang Taruna nih Kak, itu kebanyakan yang jadi ketuanya itu pasti laki-laki kayak gitu Kak. Jadi dianggapnya paling kuat seperti itu. Mungkin aku boleh nih minta tips untuk minimalisir budaya patriarki dengan remaja gitu Kak. Mungkin bisa dari Kak Sukron pendapatnya. Oh iya, eh kita berbicara tentang patriarki, budaya patriarki. Kan tetapi kita harus meminimalisir akan adanya perbuatan-perbuatan patriarki di sekitar kita, lingkungan kita. Sebenarnya dari pemerintah sendiri itu sudah kayak sudah memfasilitasi untuk meminimalisir perbuatan-perbuatan patriarki ini. Seperti halnya dalam perayaan Hari Remaja Internasional ini, atas nama untuk menyadarkan kaum-kaum muda terhadap perlakuan-perlakuan yang tidak adil, seperti halnya kepada perempuan, ketidakadilan, terus kesetaraan gender dan lain sebagainya, begitu kan nih. Nah, terus di samping itu memang kita harus mempunyai didikan-didikan sejak dini yang memang itu berawal dari orang tua kita, seperti halnya pendidikan-pendidikan yang itu bersifat setara dalam kategori gender. Nah, jadi nanti seorang balita yang dididik dengan seperti itu akan tumbuh dengan pikiran-pikiran positif yang memang itu berpotensi tidak akan meluaskan perlakuan ataupun perbuatan-perbuatan patriarki seperti itu kan. Oke, Cak Sukron, mungkin dari tipsnya Cak Sukron itu lebih adanya gerakan dan pengetahuan seperti itu ya intinya Cak Sukron. Iya kan. Oke, itu aja yang dibahas pada segmen kali ini. Mungkin Sobat Setara pengen komentar mengenai apa yang kita bahas pada hari ini. Silahkan komentar di bawah ya. Oke Cak Sukron, terima kasih atas waktunya pada hari ini. Semoga nanti pas perjalanan pulang dalam keadaan yang sehat ya Cak Sukron. Iya kan, terima kasih. Mungkin Cak Sukron ada closing statement untuk Sobat Setara yang ada di rumah. Oke, buat sobat-sobat setara, mungkin jangan lupa untuk memberikan kritik, saran, dan request kalian untuk podcast Suara Setara selanjutnya di link yang ada di bio ini. Oke, Begitu kan? iya, terima kasih Cak Sukron untuk promosinya ya Kak. Untuk kalian semua juga jangan lupa untuk terus pantau kita di platform-platform pilihan kalian. Nah, dari kita cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.